wabarakatuh. Selamat Selamat sore sore Medan. Medan. Aduh, lama sekali ya bang. Iya, kebanyakan Kenapa? jalan-jalan. Oh enak ya, jalan-jalan. Terus ya mentang-mentang udah di Tribun Explore sekarang ya kan. Oh, iya. Nah seperti biasa Tribuners, hari ini Selamat Sore Medan edisi 22 November 2021 kita akan menyajikan kepada kalian top 3 news today. Jadi berita-berita yang paling hangat hari ini, yang paling banyak dibaca Tribuners. kita kumpulkan menjadi 3 yang terbaik. Yes, dan akan kita bahas bersama reporter yang telah Bagaimana tindak lanjutnya, yes. perkembangannya? Oke. Nah, Bang Razli, berita pertama kita ini terkait dengan bencana alam lah ya. Iya, musibah. Makanya kita pakai hitam-hitam ini. Iya. Turut Kayaknya berduka. di akhir juga ada musibah juga. Tapi di berita kedua kita nggak musibah nih Bang. Iya, berita bahagia. Berita bahagia. Tapi nanti satu-satu ya. Yang pertama ini beritamu terkait bencana alam yang kemarin ada banjir ya. Ya kan? Khususnya di tebing tinggi. Iya, banjir di tebing tinggi hari Minggu ya itu ya Bang ya. Iya. Katanya sore airnya sudah mulai naik. Dan sekarang penanganan lanjutannya ada info dari Kementerian PUPR Sumatera Utara yang akan mendatangkan truk vakum tinja. Iya. Untuk apa? Untuk menyedot air. Oh iya, kirain untuk menyedot tinja enggak ya? Enggak. Untuk menyedot air yang tentunya yang masih menggenang di kota tebing tinggi, di sejumlah wilayah kota tebing tinggi lah ya Bang. Banyak itu ya Bang ya. Di kelurahan banyak. Termasuk tadi ada pusat perdagangan namanya Pasar Kain kalau nggak salah. Oh iya. Pasar Kain itu digenangi air Iya, jadi hingga nanti lumpuh. aktivitas perdagangan di situ iya. ya. Oke. Dan nantinya ya kata Bang Tajli tadi fungsinya truk itu akan menguras air tadi yang akan yang ada Asal di genangan. jangan terbalik aja dari sisi teknisnya. Kenapa? Nanti bukan nyedot Tinja air tapi mengeluarkan tinja. Enggak lah, dari Kementerian PUPR udah mengkosongkan dulu lah Bang. Oh ya udah kosong ya. Iyalah, ya ampun kayak mana ya, nanti tiba-tiba keluar ya kan. Ngambang Makin semuanya. kacau gitu ya kan. Dan kayaknya Bang akan dikuras itu di sekitar Jalan MT Haryono dulu ya Bang ya. Termasuk itu tadi pusat Iya perdagangan. di pusat kayak Pasar Kain Kota Pasar Tebing Kain. Tinggi, dan akan membuangnya ke Sungai Bahilang. Oh berarti disedot, dialirkan gitu ya Bang ya. Dan kabarnya truk vakum tinja ini yang untuk menyedot air ini truk vakum aja lah kita bilang ya. Iya kan, agak ini nanti agak salah persepsi orang-orang ini. Truk vakum ini datang sekitar pukul 10.30 tadi ya, tentunya bersama para kru dan sejumlah pegawai Balai Pemukiman Wilayah Sumut Kementerian PUPR. Karena kan Bang, awalnya petugas BPBD itu ngejebol dulu Bang tembok penahan untuk mempercepat surutnya. Nah dari PUPR bantu untuk nyedot air yang masih menggenang. Ya mungkin agak sulit kan Bang kalau tinggal berapa senti, 50 senti atau 70 senti kan agak sulit kan mungkin ya medannya untuk ngalir gitu kan. Nah itu juga yang diinfokan dari Pak Heru Permadi, PPK tanggap darurat pada Balai Permukiman Wilayah Sumut Kementerian PUPR gitu katanya Bang. Mereka bantu melalui jalur itu. Dan Kementerian PUPR Wilayah Sumut juga sudah memantau beberapa titik banjir lain di Kota Tebing Tinggi selain Pasar Kain tadi yang Abang bilang. Yaitu tembok penahan yang jebol di Jalan Pulau Samosir itu juga di pantauan. Berarti nanti akan ke sana juga berarti ya kan Bang. Untuk lebih jelasnya kita simak videonya ya. Oke, ada video terkait berita ini.
Yaitu tadi proses pembuangan air ke sungai. Nampak hampir rata ya sama Iya, sungai ya. makanya kayak tinggal dikit lagi agak susah kan, walaupun tanggulnya udah dijebol buat ngalir air, kayaknya buat yang sedikit-sedikit itu memang harus dikuras, disedot biar bisa cepat kering wilayah Kota Tebing Tinggi. Nah, kita udah terhubung sama reporter kita Alija untuk mengabarkan perkembangan terkini lokasi banjir di sana. Halo Alija. Halo Alija, selamat sore. Kedengaran nggak suara kita di sana? Wah, gimana? Halo. Halo, selamat sore Alija. Selamat sore Kak Yuta dan Bang Tazli. Ya, bisa dilaporkan aja perkembangan terkini banjir di Tebing? Ya, bisa saya laporkan bahwasanya banjir yang terjadi di Tebing Tinggi saat ini berangsur-angsur turun, di mana puncak banjir terjadi sekitar pukul 5 sore sampai dengan pukul 1 dini hari Sabtu kemarin. Nah, saat ini banjir sudah menyurut, kendati masih terlihat di genangan beberapa titik seperti di Kampung Rao, Persiakan, dan sebagainya. Kita bisa tadinya Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi Pak Muhammad Dimyati datang bersama dengan Balai Wilayah Kementerian PUPR dan BWS bersama dengan BPBD Provinsi untuk melihat kondisi terkini dari banjir yang terjadi sejak Sabtu sore kemarin. Demikian Kak Yuta dan Bang Tazli. Ya, apakah ini kalau dianalisis memang banjir tahunan yang sering terjadi di lokasi ini? Nah, ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana penyebab banjir terjadi itu karena luapan Sungai Padang. Nah, yang terjadi sore kemarin itu yang meluap adalah Sungai Bahilang. Sungai Bahilang sendiri memang sungai yang kecil ya, sungainya kecil, tapi melintas di inti kota Tebing Tinggi gitu. Jadi ini sedikit berbeda, sehingga penanganannya juga berbeda yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi dan stakeholder terkait. Demikian, Bung Tasli dan Kak Yuta. Oke, Alija, tadi infonya air sedotan itu dibuang ke Sungai Bahilang. Sungai Bahilang maksudnya? Halo, Alija. Ya, air sedotannya sendiri yang ada di Jalan MT Haryono dibuang ke Sungai Bahilang. Nah, dari Sungai Bahilang ini nanti muara sungainya akan menuju ke Sungai Padang, begitu Kak Yuta dan Bung Tazli. Karena Sungai Bahilang ini sungainya kecil dibanding Sungai Padang gitu. Tapi Sungai Bahilang. Gimana? Halo Alija, masih tersambung dengan kita? Ini mohon maaf Tribuners, sepertinya koneksi kita tidak baik ke Tebing Tinggi sana. Mungkin karena banjir juga kali ya Bang ya. Kondisi cuaca mungkin. Iya, jadi letaknya sendiri kota gitu, sehingga dengan meluapnya sungai di inti kota gitu. Oke, kira-kira untuk waktu penanganan penyedotan sisa air genangan itu membutuhkan waktu berapa lama? Membutuhkan waktu berapa lama ya? Nah, untuk tadinya kita belum bisa dipastikan untuk berapa lama penyedotannya, cuman Kementerian PUPR memastikan bahwasanya mobil ini stay sampai dengan air dibutuhkan gitu, sehingga bisa mobile kemana aja gitu. Itu yang disampaikan oleh Pak Heru Permadi dari Kementerian PUPR. Seperti itu, Kak Yuta. Yang terakhir, apakah tadi ada disebutkan bagaimana rencana untuk antisipasi banjir lanjutan? Nah, untuk rencana permanen sendiri kita belum tahu, karena Pak Wali Kota sendiri tidak ada gitu. Pak Wali Kota menghadiri acara di Apeksi di Banda Aceh. Jadi yang hanya datang itu dari pihak Pemko itu Pak Sekda. Nah, penanganan sendiri masih sementara, di mana seperti evakuasi, dapur umum, kemudian pendirian tenda-tenda darurat, pemberian makanan siap saji dan makanan bahan olahan, dan pembuatan tembok penahan. Masih seperti itu. Karena sebelumnya pemerintah juga sempat membangun tembok penahan di Bandar Utama
di mana tembok penahan ini untuk mencegah meluapnya Sungai Padang. Namun kenyataannya untuk banjir yang terjadi tahun ini justru yang terjadi itu di Sungai Bahilang gitu. Jadi mungkin perlu analisis lebih dari pemerintah kota. Demikian Pak Yuta dan Bang Tazli. Oke, makasih Oke, Halija. Halija, Kami terima kasih. nantikan kabar terkini terkait perkembangan penanganan banjir ini ya. Ya, Selamat sore. terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Halija. Nah, itu tadi Bang. Banjir lagi. Iya, musibah banjir di tebing tinggi. Iya, tapi untungnya sudah ada penanganan dari pihak Pemko dan ya apa ya, tim lah ya kan Bang. Bahwasanya ada evakuasi, ada makanan, obat-obatan. Ya, kita harap segera surut lah ya. Karena kita hafal betul ini tiap menjelang akhir tahun itu Air sungainya meluap ya. tebing selalu mengalami banjir. Namun tahun ini berbeda. Luapan sungainya bukan dari Sungai Padang tapi dari Sungai Bahilang. Tapi tadi aku agak aneh. Luapannya dari Sungai Bahilang dibuang lagi ke Sungai Bahilang. Iya, makanya tadi beda-beda tipis saja kan. Oh, mungkin gini kali Bang. Mungkin daratan di tebing tinggi itu mungkin ada yang gini kali. Jadi kan kalau sungainya gini, sungainya luapannya meluap dari sini, kemudian disedot airnya dibuang ke sini. Buang ke arah mungkin. Oke lah, kita harapkan semoga banjir ini penanganannya lebih cepat. Iya, penanganannya lebih cepat sehingga warga bisa beraktivitas kembali seperti normal. Dan ada antisipasi untuk banjir. Oh iya benar. Antisipasinya juga penting itu biar nggak tiap tahun ya kan. Kayak musim ya. Yeah. Oke. Nah, kita ke berita kedua nih Tribuners. Berita baik dari Medan. Bahwasanya angka kasus COVID-19 di Kota Medan pada update-nya Minggu 21 November 2021 nihil. Baik kasus positif, suspeknya juga, bahkan kasus meninggal dunia. Selamat lah. Selamat untuk buat Medan. Kita semua ya. Semoga cepat turun ke level 1. Iya, jadi infonya juga dari Pak Mardohar Tambunan nih Tribuners, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Bang Tazli, yang dia juga membenarkan bahwasanya angka kasus COVID-19 di Kota Medan memang sudah sangat menurun drastis. Bahkan pertambahan kasusnya itu benar-benar nol atau nihil ya gitu. Walaupun belakangan ini katanya ada 1 atau 2 lah di beberapa kecamatan, tapi akhirnya ke angka 0. Baru kali ini aku suka angka 0 Bang. Selama ini pas nangis-nangis ya ujian kan. Enggak lagi, enggak pernah lah aku Bang angka 0 Bang. Jangan gitulah. Hina kali ya kan. Digambar pula sama gurunya, gambar mata gitu kan. Iya, jahat ya. Dan dari Pak Dor juga ngeinfoin kan bahwasanya kalau penurunan angka COVID ini kan ada indikator ya Bang. Salah satunya BOR, bed occupancy rate. Bahkan yang di ICU ataupun di isolasi itu benar-benar menurun drastis. Walaupun masih ada yang dirawat. Iya, tapi 1-2 Bang. Tapi tidak ada penambahan, itu yang 0. Iya, benar-benar. Bahkan tinggal 1-2 bahkan. Tapi walaupun tinggal 1-2, tetap tempat isoter yang sudah ada itu masih diberdayakan untuk dibuka. Tapi jangan ada lagi yang masuk lah, ya kan? Iya, tapi antisipasi memang perlu. Iya. Apalagi kabarnya kan untuk liburan Natal dan Tahun Baru. Oh benar. Kabarnya dinaikkan itu menjadi level 3. Nah, harusnya kan ada indikasi dulu kan? Iya, ada indikatornya bahwa kita di level 3 nih. Penyekatan lah, macam-macam lah, tapi jangan karena hari besar dong. Iya. Indikatornya hari besar ya. Mencegah kerumunan. Bisa jadi. Sebenarnya sih jangan levelnya, tapi apa ya? Penanganannya menjadi level 3, bukan situasinya. Bukan situasinya ya, penanganannya. Harusnya. Iya kan Bang, benar kan Bang. Jadi tahu lah netizen Indonesia ini khususnya Medan. Kan? Iya, nggak tahu lah netizen Indonesia khususnya Medan ya kan. Nanti kena hujat loh, kasihan loh bapak-bapak itu. Nanti habis kena hujat baru direvisi ya. Maksud kami penanganan seperti level 3. Jangan statusnya jadinya level 3 kan pedes. Pedes ya. Pedes gimana gitu. Jadi ini ada videonya Bang? Iya. Oke. Saat ini dari 21 kecamatan ini itu untuk terkonfirmasi kita 0 ya. Isoter kita itu ada 2. Isoter kita yang satu itu 1 pasiennya itu di Soci, yang di PMPTK tidak. Untuk isoman di masyarakat saat ini 0.
Nah, perlu kita ketahui juga ya, untuk bor ICU kita itu 4,42, cuma 4 orang ya. Kemudian untuk bor isolasi itu 0,82, artinya 0. Cuman mungkin ada yang mungkin terjadi karena tracing biasanya itu ya. Kemudian kita positif rate kita itu sekitar 0,05%. Ya. Sangat sedikit angka kematian. Angka terkonfirmasi kita juga 0. Nah, untuk menentukan kita level ini kan kita berharap, pimpinan kita pun berharap, Pak Wali Kota juga berharap bagaimana supaya kita itu juga bisa untuk ke level 1 ya. Paling tidak mempertahankan level 2, tapi bisa kita untuk mendapatkan level 1. Untuk mengantisipasi potensi peningkatan kasus COVID-19 di liburan Nataru nanti ya, diberlakukan peraturan dengan ketentuan level 3, PPKM level 3. Dari mulai tanggal berapa itu? 24 ya? Sampai tanggal 2 Januari. Nah, ini juga masih menunggu instruksi dari Mendagri. Karena seluruh Indonesia level 3 itu paling khusus itu adalah Jawa Bali. Ya misalnya di Jawa Bali itu keramaian ya, itu paling tidak 25%. Nah, kalau kita Kota Medan, Yogyakarta dan lain-lain itu 50%. Nah Bang, infonya juga kan Bang di isoter milik Pemko Medan kan 2 tuh ya di gedung P4TK sama Hotel Suci. Di P4TK sudah 0, tidak ada pasien sama sekali, tapi di Hotel Suci masih ada tersisa 1 orang. Kasian ya. Nggak, 1 orang abis itu nggak boleh ditemani pula. Iyalah, Gimana itu? video call lah. Nggak, tapi isolasi kan memang sendiri Bang. Tapi kayaknya beda ya. Seharusnya sebelah kamar pasti ada orang nih gitu ya kan. Ini benar-benar sendiri ya. Asal jangan jadi inilah ya kan, enggak lah. Sehat ini kita semua. Jadi Bang, kita terhubung sama wartawan nih. Iya, dengan reporter Hani. Reporter kita Hani. Ya, Hani bisa dilaporkan antisipasi apa yang dilakukan Dinas Kesehatan menjelang Natal dan Tahun Baru ini? Baik Bang, jadi tadi hasil wawancara dengan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Fardohar Tambunan, beliau mengatakan bahwasanya kondisi COVID-19 di Kota Medan itu sudah sangat menurun. Meskipun begitu, mereka tetap mengikuti aturan dari pemerintah pusat yang nantinya akan memperlakukan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia, di 33 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Tapi meskipun begitu, Fardohar mengatakan bahwasanya PPKM level 3 dengan aturan yang lebih ketat itu sebenarnya difokuskan untuk wilayah Jawa Bali. Sementara kalau untuk di wilayah Kota Medan masih tidak akan jauh berbeda dengan PPKM level 2, hanya saja nantinya di pusat-pusat tempat publik seperti pusat perbelanjaan maupun tempat-tempat yang ramai dikunjungi pengunjung nantinya juga akan dilakukan pembatasan jumlah kapasitas pengunjung yang jika saat ini sudah diperbolehkan 75%, nantinya akan ditingkatkan lagi pembatasannya itu maksimal 50%. Selain itu juga tadi Fardohar mengatakan pemerintah Kota Medan akan terus melakukan operasi justisi seperti razia masker juga tetap dilakukan dan juga pembatasan di wilayah-wilayah perbatasan Kota Medan dengan kabupaten kota di sekitar Kota Medan. Begitu Bang Fadil dan Pak Yuta. Kemudian tadi kita tahu Pemko Medan memiliki 2 lokasi isoter. P4TK sudah kosong, kemudian Suci ada 1 pasien ya. Nah, kemudian bagaimana untuk puskesmas dan lokasi isolasi di kecamatan lainnya? Jadi tadi PLT Kadis Kesehatan Kota Medan juga mengatakan bahwa dari 41 puskesmas yang ada di Kota Medan juga saat ini angka pasien COVID-19-nya juga sudah nihil Bang, hampir tidak ada. Dan sementara untuk fasilitas kesehatan ataupun rumah sakit yang berada di bawah naungan pemerintah Kota Medan yaitu Rumah Sakit Firnadi, saat ini juga pasien COVID-19 itu 0. Sementara kalau untuk 44 fasilitas kesehatan yang terdata di Kota Medan saat ini juga jumlah pasien COVID-19-nya sudah sangat menurun. Tapi tadi Fardohar mengatakan beliau belum memegang data pastinya. Yang jelas saat itu sudah 0 angka pasien COVID-19-nya. Oke, Hani, kan ini kita masih di level 2 nih ya kan ya. Kira-kira apa sih yang dilakukan pihak pemerintah khususnya Pemko Medan untuk kita bisa jadi turun ke level 1 gitu. Sementara kan pasiennya juga sudah nggak ada, apalagi yang akan dilakukan?
Jadi untuk penetapan PPKM level itu sendiri, Pak Yuda tadi Bapak PLT Kadisnas juga menjelaskan ada beberapa indikator penilaian, termasuk juga positivity rate, terus bed occupancy rate atau BOR, dan juga capaian vaksinasi. Nah, sebenarnya kalau untuk Kota Medan sendiri, di mana statusnya saat ini itu PPKM level 2, untuk capaian vaksinasi Pemko Medan sudah melewati batas yang ditetapkan untuk PPKM level 2 sebenarnya, karena untuk vaksinasi dosis lengkap itu Pemko Medan sudah mencapai 76,60%, di mana kalau untuk level 2 sebenarnya batasnya itu 70%, artinya Kota Medan sudah melewati capaian vaksinasi. Hanya saja yang masih belum bisa dijadikan level 1 karena capaian vaksinasi untuk lansia di Kota Medan masih cukup rendah, yaitu masih di bawah 50%. Saat ini vaksinasi lansia itu masih 49,5%, sekitar segitu Pak Yuta. Jadi kalau untuk indikator-indikator lain seperti bed occupancy rate atau BOR sama positivity rate itu Pemko Medan sebenarnya sudah bisa memasuki PPKM level 1. Hanya saja saat ini masih menggenjot vaksinasi untuk lansia. Dan tadi Bapak Martohar mengatakan dalam 1 minggu ini akan terus menggenjot vaksinasi untuk lansia sehingga bisa mencapai minimal itu 60%. Begitu Pak. Oke Hani, jadi gimana nih proses tracingnya? Sementara kan pasiennya sendiri udah nggak ada, sudah 0 kan katanya, tidak ada penambahan kasus. Proses tracingnya itu perlukah lagi atau gimana nih dari Pemko Medan? Jadi kalau untuk proses tracing sendiri kan sebenarnya masih sama. Jadi tadi Pak Marwan mengatakan bahwasanya untuk bisa mencapai level 1 itu tracing harus tetap dilakukan. Minimal itu 1 orang yang terkonfirmasi positif, ada 15 kontak erat yang dilakukan tracing. Dan saat ini Pemko Medan masih melakukan tracing dengan proses yang sama. Hanya saja juga tetap dilakukan seperti di perbatasan-perbatasan wilayah Kota Medan, itu di setiap akhir pekan tetap dilakukan swab antigen secara acak atau secara random. Jadi nanti dari situ jika ada yang terdapat positif tetap dilakukan tracing minimal 15 kontak erat. Oh berarti tetap ya, walaupun tidak ada penambahan pasien, proses tracing tetap dilakukan ya untuk kita supaya bisa turun ke level 1. Oke Hani, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ya, itu. Pertama Bang, alhamdulillah gitu ya kan. Kita kayaknya sih aku optimis nih Bang. Optimis lah. Itu tinggal 1 pasien lagi dan di Iya. Tirngadi udah 0, di Puskesmas juga 0. Iya. Aduh pokoknya kayaknya Disimpan baik-baik lah 1 itu sampai sehat betul ya. Iya bener lah. Jadi istilah kan kita Bang, 1 ini menentukan juga kan. Jangan sampai dia belum, kalau ada yang belum benar-benar belum sembuh tiba-tiba udah menularkan lagi. Aduh jangan lagi dong, nanti rame lagi gitu kan. Iya. Kita pengen kembali ke kehidupan yang dulu. Iya. Ke masa lalu. Oh, enggak ya. Jangan masa lalu Bang Tajul suram, jangan. Jadi oke lah Tribuners, kayak kita berita bahagia ini sangat-sangat membuat kita semakin optimis ya, bahwasanya semua perekonomian ya kan Bang, perdagangan, UMKM segala macam bisa berjalan lebih baik lagi. Dan ini karena berkat Covid ini hilang. dari kedisiplinan Ya, warga Kota Ya Medan benar. ya. Terima kasih warga Kota Medan khususnya ya. Yang lain juga dong, kota-kota dan kabupaten lain ya. Tapi rata-rata udah level 2 semuanya Udah kan Bang? lebih duluan. Jangan segen aku Bang. Iya, kita lama nih ya. Iya. Waduh, malu jadi. Oke, sebelum kita ke berita ketiga, kayak kita jeda dulu nih Bang, agak serak, aus, pengen minum ya. Ngantuk lagi. Iya, ngantuk lagi setelah video menarik berikut ini ya.
Bang Tajli? Ya, Hot itu tadi. or cool, so Kopi strong. Awi. Kopi Mandeling ya. Iya kan, bukan orang Mandeling ya. Kopi Mandeling. Pokoknya enak kopi Awi ini, kalian coba lah ya di Dan Binjai aku ada. selalu stok di rumah. Bahkan kalau Tribun Explore kita jalan-jalan kita bawa kan Bang? Kita bawa. Untuk apa? Supaya strong. Iya, lebih bersemangat ya kan, mau explore tempat-tempat baru. Aduh, jadi nggak sabar nih nungguin video terbaru dari Tribun Explore. Kayaknya kelangkat juga kemarin ya. Kelangkat. Iya, tungguin lah ya. Karena Aduh. Pemprov Sumut memprioritaskan wisata Langkat sekarang ini. Oke. Jadi kalau ada yang sudah nangani Danau Toba, nah ini giliran Pemprov Sumut untuk Iya. memprioritaskan pembangunan pariwisata di Langkat yang Jadi- dipimpin oleh langsung Wagub Sumut Bang Wah, Ijek. Bang Ijek. Jadi super prioritas ya, nggak hanya Danau Toba. Jadi kita juga deket lah Langkat ya kan. Berapa jam sih Bang ke Langkat? 2 jam. 2 jam kan? Jadi kalau Danau Toba agak jauh ya. Tapi nggak apa-apa lah. Dua-dua bisa jadi super prioritas khususnya di Sumatera Utara. Karena bayangkan Langkat itu punya kekayaan alam yang sudah disediakan. Iya, Nah, tinggal kenapa pengelolaannya aja yang kurang Iya, bagus. Termasuk akses jalannya yang saat ini sedang mendapat perhatian. Oke, biar ada perbaikan-perbaikan. Jadi orang bisa lebih mudah untuk mengakses tempat wisata Dan satu itu. lagi masalah punglinya. Wah. Nah, ini menjadi PR besar bagi Wagub Bang Iya, Ijek. itu agak susah Tolong sih Bang itu, Bang. punglinya ini karena orang merasa resah. Iya. Misalnya sebesar apapun sebenarnya Iya. besar ini Bukan, biayanya. Ketika itu resmi, orang nggak apa-apa gitu Masuk kan. ke untuk pendapatan daerah Iya, kan. tapi kalau jadinya. untuk ke kantong pribadi-pribadi yang Iya. bisa dikatakan preman, Iya, dan mungkin kantong pribadi pun untuk penggunaan yang tidak tidak benar baik, ya kan, tidak baik gitu. benar. Ya benar seperti itu. Jadi kita semoga lah pungli ini Bang, benar Bang. Pungli Iya. apalagi kan kalau wisatawan lokal oke lah bisa ya kan. Kalau wisatawan asing kan Bang jadinya Iya, di sana nggak ada, di sini Iya, jadi- buruk kali nampaknya kan. Iya, jadinya makin pariwisata kita jadinya jangan sampai lah tercoreng namanya gara-garanya pungli. Oke, kita ke berita ketiga. Nah, ini dia Bang, berita tidak Berita mengenakan, duka. Bang. Berita duka lah ya. Iya. Jadi pada hari Minggu sore kemarin ada info dilaporkan bahwasanya seorang bocah berusia 10 tahun dikabarkan menghilang setelah hanyut di Tribuners terbawa arus Sungai Belawan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal. Iya, serem sih karena situasi cuaca sekarang ini yang ekstrim, Bener-bener, iya, tiba-tiba banjir, air sungai tanah naik. longsor, tiba-tiba Iya. mobil tertimpa. Nah, kita inginnya para orang tua ini lebih waspada. Kemarin aku waktu menuju Langkat kan melewati beberapa sungai itu airnya deras. Sementara ada 2 bocah lagi gantung-gantungan di pohon jambu Ya gitu. Tuhan. Airnya deras, aku melihatnya merinding gitu. Kayak kurang pengawasan orang tua Iya, gitu itu ya. sempat terlepas aja udah selesai. Udah selesai lah, kalau air arus deras, aduh anak-anak lagi kan Iya, belum bisa berenang. airnya keruh, susah dilihat. Iya, kalau lagian pun kalau orang bisa berenang Bang, rata-rata kalau airnya keruh dan deras ya tetap aja ke bawah Iya, arus kayak. takutnya terbentur-bentur, hilang kesadaran. Oh iya, makin lah tidak Ya udah sadarkan nggak diri, bisa ngendalikan. tenggelam dan jangan sampai lah ya kan. Karena untuk ini Bang, berita yang satu ini yang terjadi di Sungai Belawan ini diketahui korbannya berinisial NA, berumur 10 tahun Bang masih. Iya. Warga Jalan Station ini ya atau Ya stasiun? kok keren ya. Station. Itu warga jalan stasiun atau station? Ya aku juga nggak ngerti, nanti kita tanya lama. Ini ya Kecamatan Sunggal Deli Serdang. Waduh, dan info dari Humas Basarnas Medan Bapak Iman Sutorus, dia bilang bahwa saat itu korban sedang berenang sama teman-temannya di aliran Sungai Belawan, jembatan ya kalau nggak salah katanya Bang, daerah di jembatan itu. Aku juga kemarin pas lewat situ aku lihat ada apa nih rame-rame gitu. Aku Di pikir daerah Mencirim itu. iya Mencirim, benar, Kampung Lalang lah ya kan. Benar nggak sih? Sunggal Iya, ya kan? Kampung Lalang, iya. Kampung Alirannya Lalang. itu kan Mencirim. Iya kan. Jadi pendugaannya diduga korban itu nggak bisa melawan, tidak sanggup melawan arus sungai yang cukup deras. Dan pada saat kejadian debit air sungai itu sudah naik Bang, mungkin ya perlahan-lahan lah ya kan, sehingga ya udah kayak Bang bilang tadi anyut. Iya. Karena deras, debit air naik, anak masih 10 tahun, mungkin dia panik kan Bang. Kalau panik kan memang nggak inilah lagi ya. Iya, orang dewasa aja Iya, kalau nggak bisa mengendalikan diri kan. ya, dan akhirnya katanya infonya juga setelah temannya tahu dia terbawa arus, baru temannya melaporkan kejadian tersebut sama keluarganya. Dan akhirnya keluarga korban menghubungi petugas cepatnya, dan tindakan lanjutannya petugas langsung turun ke lokasi untuk Mencari penyisiran. korban. Iya, penyisiran, melakukan pencarian nama korban. Dan info sih sampai sekarang belum
nggak tahu ya, belum ditemukan atau sudah, tapi kita tanya juga sama Wartawan wartawan, nanti. tapi video dulu ya Bang. Iya, kita lihat Video videonya dulu. terkait berita ini. Tarik bangang kan nih? Oh, terbajak. Pusing-pusing. Nah, itu tadi Bang, Proses situasi. pencarian korban yang hanyut. Dan kita sudah tersambung sama reporter kita Alfiansyah. Halo Alfiansyah. Halo, selamat sore Alfiansyah. Selamat sore, Kak Yuta, Bang Tajli. Ya, Alfiansyah sedang di mana nih? Lagi di depan Polrestabes, Bang. Oke, bisa dilaporkan perkembangan terkini terkait hanyutnya bocah 10 tahun ini, Alfiansyah? Di Sungai Belawan. Ya, baik Bang Tajli dan juga Kak Yuta. Saat ini petugas masih berupaya mencari korban yang hanyut. Korban diketahui menghilang sejak kemarin sore terbawa arus. Saat itu dia sedang berenang bersama teman-temannya. Kebetulan pada saat itu air arus sungai memang sedang tinggi. Baik Kak Yuta dan Bang Tajli. Oke, untuk proses pencarian sendiri sudah dilakukan berapa lama dari mulai laporannya gitu? Ya, baik. Menurut keterangan dari petugas Basarnas Medan, pencarian dilakukan sejak kemarin ketika mendapatkan laporan dari korban. Petugas langsung bergerak ke lokasi dan mencari keberadaan korban. Petugas mengaku mencari melalui jalur darat dan juga dari arus aliran sungai. Kalau Baik, sore, kalau sore berarti sudah 24 jam dong ya? Sudah 24 Iya, jam pencarian ya? sudah 24 jam Waduh. pencarian. Ini korban merupakan warga sekitar sungai situ yang sudah terbiasa bermain-main di situ atau pendatang, Alfian? Iya. Ya, menurut informasi di lapangan, korban ini pada saat itu hendak menolong temannya yang juga hanyut. Namun kok temannya itu berhasil selamat, dia terbawa oleh arus air. Kalau info sendiri mungkin dari keluarga, apakah korban ini bisa berenang atau enggak? Kan konyol ya, mau nolong orang nggak bisa berenang. Ada info nggak dari Ya. keluarganya? Infonya mereka memang Terbiasa? sering mandi-mandi di Oh, sungai terbiasa. itu. Kemungkinan bisa berenang nggak? Oke, sudah terbiasa sebenarnya ya. Cuman kondisi teman yang ditolongnya itu sendiri baik-baik aja atau perlu penanganan medis? Mungkin kan hanyut juga ya? Ya, kondisi temannya itu baik-baik aja sampai saat ini. Alfiansyah tadi apa sempat ke rumah korban? Iya. Rumah Ke korban rumah korban maksudnya? untuk menemui orang tuanya. Iya. Ya, kita belum sempat menemui korban karena tadi cuman berada di lokasi dan menghubungi petugas.
Oke, boleh tahu nggak kegiatan orang tua dari korban ini? Mungkin biar kita tahu nih kok bisa anaknya sampai main ke situ. Ya, sejauh ini kita belum ada ketemu dengan belum info keluarga ya? korbannya, Kak. Oh gitu. Jadi Karena kan- masih berkomunikasi sama petugas di lapangan. Oke Alfiansah, kami nantikan kabar terkini terkait hanyutnya bocah 10 tahun ini. Mm-mm. Ya, baik. Terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Oke. Sore. Waduh, belum banyak info yang bisa kita sajikan ya Bang ya, karena Iya. belum ketemu sama keluarga. Jadi pengen tahu Bang, kalau tadi tapi mohon maaf tadi bener salah ngomong saya ya, bukan rumah duka tapi rumah korban ya. Jadi pengen tahu nih orang tuanya kegiatannya apa, pekerjaannya apa, apakah kok bisa bukan menyalahkan ya, Iya. setidaknya biar bisa dirunut nih penyebabnya kenapa sih bisa sampai ada anaknya main di sekitar aliran Kurang sungai. pengawasan, ya. Nah, pengawasan tadi sama ya Hmm. kan? Kayak yang abang kejadian pengalaman abang lewat di daerah mana gitu kan ya. Iya. Jadi biar kita bisa sama-sama inilah meminimalkan kejadian-kejadian kayak gini. Karena kayak abang bilang tadi, ini situasi cuaca ini ekstrim. Iya. Nggak jelas, panas-panas sekali. Hujan nanti bisa, Bang, hujan bentar aja di daerah rumah aku yang sepertinya harusnya cukup tinggi sih ya. Udah banjir aja dikit gitu. Hmm. Apalagi daerah yang lebih rendah, misalnya kayak di Katamso ya. Katamso gimana ya kalau hujan ya kan selalu itu kan ya. Selalu jadi langganan buat banjir, apalagi. Dan seringnya kejadian itu menolong. Kebanyakan gitu, menolong kawannya yang hanyut, dia yang Iya, hanyut benar. gitu kan. Ya butuh juga pengertian dari orang tuanya ketika kawannya hanyut, infokan ke Iya. orang. Jangan mencoba sendiri untuk Iya. Kayaknya menolong. butuh benar-benar penting sekali yang namanya peran orang tua dalam pengawasan dan memberikan pendidikan kepada anak lah juga ya Bang Iya. ya. Bahwasanya ya agak nekat juga sih ya anak kecil 10 tahun Hmm. dengan kondisi aliran sungai yang debit airnya naik tadi katanya kan. Nah, kayaknya agak nggak masuk akal kalau anak nolong anak lainnya. Apalagi Bang, ada teman aku nih pelatih ini perenang, atlet juga. Jadi dia nginfoin kalau misalnya kita mau nolong orang yang tenggelam. Orang tenggelam ini kan panik nih Bang. Iya. Panik kan. Kalau panik tuh tenaga kuat loh Bang. Jadi Iya. kalau kita mau nolong, kita jadi nggak kita jadi bahkan ketarik. Iya, Ikut perlu ditarik. tips-tips khusus Iya. gitu kan. Nggak bisa kita sekonyong-konyongnya menolong Enggak. karena aku juga pernah mengalamin. Abang nolong orang Iya, hampir tenggelam. pingsan ditunjangin. Iya, karena dia pun panik kan. Padahal kita maksud nolong nih. Kalau dia, jadi mungkin salah satu tipsnya ya kita agak sedikit memberikan membuat si tenggelam yang tenggelam ini Shock therapy pingsan Bang. Mau kita tonjok dulu wajahnya. Pokoknya dia biar dia lemes, biar kita bisa kalau kita bisa berenang nih kita bisa bawa ke ini. Cara daratan. amannya itu kita jambar rambutnya. Iya, biar Cara pokoknya amannya. menyakiti dia lah ya. Iya. Mau ditonjok, mau Tapi itulah paling dijambak. aman. Iya, Ketika biar kalau misalnya diambil tangannya dia memberontak, iya. kita kena kakinya kan makin bahaya. Benar, iya apalagi kayaknya agak naas gitu ya kita mau nolong orang malah kita yang jadi korban kan gitu ya. Nyesek sih ya anak 10 tahun harusnya masa depan masih panjang tapi mudah-mudahan nanti kita dapat kabar baik ya Iya, ditemukan korban dalam kondisi selamat. Selamat, walaupun- mudah-mudahan. ya walaupun sudah 24 jam ya kita tetap optimis untuk dapat berita baik. Oke, Ya, Bang itu Tazli. tadi 3 berita terpilih untuk hari ini. Ada 2 berita yang kurang mengenakan tapi ada 1 berita bahagia buat kita, berita bahagia ya kayak Mungkin iklan bisa ya. di-review dulu Di dari kita awal. review ya. Pertama itu mengenai banjir di tebing tinggi. Jadi mungkin ini Bang ada komen nih Bang. Dari Seto Haryanto, dia komen nih kayak memang relate ke berita pertama kita. Perlu kesadaran masyarakat dan lindungi alam. Mungkin tadi sungai kan. Iya. Nyampah lah orang. Nah, seperti yang dibilang Alija tadi, ini Iya. gejala yang baru. Bahwasannya biasanya dari Sungai Padang ini dari Sungai Bahilang. 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 Berarti kan ada aktivitas masyarakat Lain atau iya, apa gitu yang penyebabnya lain gitu menjadi ya kan. sampah menumpuk atau segala macam. Sehingga Maka dari itu untuk menjaga alam tidak hanya tugas pemerintah tapi Iya. tugas kita bersama. Kita bersama. kayak Karena ngeri anggota kali ya. DPR aku. Abang mau nyalon Bang? Ini Enggak. kira-kira caleg Sikit pun Lama tak lagi terpikir aku. ya kan udah bisa. KTP udah banyak kan yang ini. Aku ingin menjadi orang tua yang baik aja. Kakak minta apa? Meja makan atau meja belajar? Anak ya kan minta kado meja, ditawarin meja makan. Jangan dong. Dan itu tadi berita pertama ya, pelajaran buat kita semua. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya ya kan. Yang
yang akan merasakan ketidakenakan tuh kalau ngungsi ya Bang ya, evakuasi segala macem. Datang Aduh. penyakit, Iya, itu makan nggak lagi. teratur, tidur nggak nyenyak. Nggak bisa, pokoknya nggak nyaman lah ya kan. Iya. Jadi kembali kepada kesadaran kalian masing-masing. Kalian mau seperti apa? Berita kedua kita Kota Medan sudah berada di level kedua dan akan menuju level 1, semoga amin. Iya, karena pasien COVID hampir nol. Iya, Tinggal satu lagi. Yang suspek, yang meninggal atau yang positif sudah 0. Jadi tinggal satu aja di Hotel Suci. Mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh, ya kan. Jadi benar-benar 0 dan tadi ada satu indikatornya Bang, kata wartawan Bang. Vaksinasi lansia yang belum itu memenuhi. kendalanya Iya. sehingga kita belum bisa turun ke level 1. Iya, Maka mungkin. dari itu kata Mbak Mardohar tadi digenjot nih. Ya, dan supaya mencapai 60%. ya, dan perlu edukasi juga ke para keluarga lansia juga biar meyakinkan lansianya untuk vaksinasi. Kalau aku lihat di lapangan sih ketersediaan vaksinnya sendiri. Oh, ketersediaannya Iya. ya Bang ya? Oh, bukan Yang sulit. bukan Kalau ini ya, orang keinginan untuk vaksinnya ya. Keinginan sangat tinggi sih. Oh, berarti tugas pemerintah lah PR-nya ini ya kan? menambah pasokan vaksinnya. Benar. Dan yang terakhir berita nggak mengenakan juga tadi ya, ada korban yang hanyut karena Iya, menolong bocah 10 temannya. tahun. Kita doakan kembali semoga cepat ditemukan dan semoga dari Basarnas betul-betul mengerahkan segenap kekuatannya lah ya. Jangan Sehingga sampai korban 48 jam, bisa jangan lah. berkumpulan. Jangan 2 hari lah ya. Agak-agak deg-degan Serem gitu ya. kalau 2 hari Bang gitu Iya. kan. Mudah-mudahan ya. Ntar lagi ketemu lah. Iyalah ya. Sedih. Oke, Tribuners, kita sudah menyelesaikan 3 berita top 3 news today buat kalian. Semoga menambah informasi buat kalian ya kan. Kalau mau tahu berita kami lagi yang lainnya kemana Bang? Di media sosial kami ada Instagram, YouTube, Facebook, dan TikTok. Snack juga ada. Silakan kunjungi dan ada Tribun Medan Cetak maupun tribunmedan.com. Dan nggak lupa tadi ya Tribun Medan Explore YouTube-nya. Kalian ada kesana apa itu di lah. situ? Adalah pokoknya kalian kesana Subscribe lah. aja, subscribe lah. Itu pokoknya aduh worth it lah kalian lihat Kalau mau kegiatan-kegiatan jalan-jalan kita. referensinya ke situ dulu. Betul. Bayangkan gimana asiknya camping di Paropo, bagaimana mengeksplor Nias. Dan Bentar nanti video lagi terbaru itu di apa? Langkat kan ya? Langkat. Jadi, Dan juga ada yang lagi tren apa tuh Bang? Villa Maripro Laukawa. Oh iya, kayaknya yang duluan Villa Maripro atau Langkat duluan nih Bang? Langkat duluan. Enggak. Langkat duluan. Jahat. Abis ini mau ke Villa Maripro yang Sembahe ya. Oh enggak. Kayaknya kita dapat kasih bocoran lah dikit ya. Ke Langkat. Apanya? Langkat. Enggak Habis ke ini. Astagfirullahaladzim, kok ke Sinabung ya? Sibaya. Ke Sibayak. Iya. Sibayak juga ya. Pokoknya wisata kita gunung, mulai dari gunung ke danau. Terus Dan ke kuliner juga kita libas. Oh iya, apalagi ada PKK kan? Apa tuh? Pekan kuliner kondang. Oh iya, kesana lah kita. Di kesana kita yuk. Iya, Abis ini? makan-makan ya. Iya. Ya udahlah kalau gitu kita tutup aja Selamat Sore Medan edisi 22 November 2021 hari ini. Mau bilang menyaksikan tebas udah tadi ya. Udah siap. Udah, pokoknya terima kasih sudah menyaksikannya dan akhir kata saya Tana Sution Saya bersama Fadli Muhammad. dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.